Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nakku kelas 5 kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah ya. Untuk pertemuan kali ini, Ustadz ingatkan kembali ya apa untuk tetap dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmatnya apa saja? Lah, seperti salah satunya yang kemarin, nikmat itu sebenarnya kalau terbiasa menerima, itu kalau tidak memperhatikan, itu baru terasa itu kalau pas diambil. Ya, nikmatnya diambil seperti pas sekolah masuk. Lah itu nikmat apa tidak? Tidak tahu. Tapi pas saat pandemi seperti ini, tidak bisa sekolah baru terasa. Kok enak masuk sekolah nih? Lah itu berarti masuk sekolah itu juga termasuk nikmat dari Allah. Nah, mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, bagi ustadz maupun bagi siswa ya, yang merasa masuk sekolah lebih enak seperti lah itu sebenarnya dulu itu sudah diberikan nikmat. Tapi apakah kita sudah bersyukur, mensyukurinya dengan baik, dengan cara apa? Belajar dengan bersungguh-sungguh pada saat di sekolah, mengerjakan tugas dari ustadz maupun ustazah secara sungguh-sungguh pas di sekolah kemarin atau bagaimana. Nah, berarti besok kalau sudah masuk sekolah artinya harus mensyukuri dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh, dengan kalau di sekolah masuk terus bagaimana sikapnya, jangan disia-siakan atau bagaimana lah nanti itu yang harus dilakukan. Karena apa? Nah, karena barang siapa yang diberi nikmat kok dia bersyukur, nah itu nikmatnya ditambah. Barang siapa diberi nikmat kok tidak bersyukur, malah nikmatnya kok disia-siakan, nah itu nanti nikmatnya dicabut. Nah, jadi seperti ini pembelajaran lewat video ini juga salah satu merupakan nikmat dari Allah ya. Itu harus kita syukuri. Apa? Jadi karena apa? Tidak semua sekolah, tidak semua siswa, terutama siswa di luar itu mendapatkan kesempatan belajar seperti sekarang ini ya. Ada yang rumahnya di pelosok sana, di dekat Merapi, ada yang di pelosok dekat perbatasan antar kabupaten atau antar provinsi. Nah, itu jika gurunya itu memberikan tugas, mau mengumpulkan ataupun mau menerima tugas itu tidak bisa. Karena apa? Sinyalnya tidak ada. Jadi sinyal itu sebenarnya juga merupakan nikmat. Nah, tinggal kita bersyukur atau mau bagaimana? Apa masa lalu saja sinyalnya biasanya apik istirahat disyukuri. Apakah seperti itu? Tidak ya. Tidak boleh seperti itu ya. Karena sinyalnya bagus jadi pembelajaran sampai ya itu harus kita syukuri, alhamdulillah. Karena itulah ya, jika mau melakukan apapun itu awali dengan bismillah. Nah, kalau menerima nikmat tahu itu sebuah nikmat ya alhamdulillah. Jadi semuanya nanti mendapat pahala, apapun yang kita kerjakan itu berpahala. Semakin dekat nanti insya Allah kita semakin dekat ke surga ya. Ustadz pengennya itu setiap siswa SDT Mutiara Insani itu setiap hari itu pahalanya tambah terus ya. Apalagi di rumah ini kan kesempatan dengan orang tua lebih banyak ya. Jadi harus berbakti kepada orang tuanya juga lebih banyak. Jangan sampai sudah kelas 5 dikongkon wong tua ora gelem. Tulung tukokno ini. Ah, wae. Bukan levelnya kelas 5 itu. TK saja itu kalau diberi perintah oleh orang tua itu langsung jalan. Adik-adik TK itu jalan. Jangan sampai apalagi malah berani membentak orang tua. Itu bukan mukmin itu ya. Tidak boleh kalau dengan orang tua itu harus lemah lembut. Berkata ah saja itu sudah dosa loh. Apa nanti bentak-bentak ono kae nesu-nesu, mutung dan lain-lain. Wah, itu bukan levelnya kita itu harusnya ya. Itu levelnya orang-orang yang belum tahu agama ya, yang bukan level-level orang Islam. Levelnya orang Islam itu kalau dengan orang tua itu baik, bagus ya. Ya, kita akan belajar tentang Microsoft Word lanjut yang kemarin. Kita akan sedikit mempelajari tentang word art. Ya, Ustadz tampilkan di sini.
word art. Nah, untuk judul kita memerlukan dan pasti menginginkan judul yang bombastis, fantastis, dan wow ya. Nah, nanti kita bisa membuat di mana? Kita cari di sini. Nah, jadi word art. Ya, insert word art. Kalau di 2016, 2019, pokoknya 2013 ke sini, itu word art itu kecil. Jadi bukan merupakan ikon yang besar, jadi harus dicari seperti ini. Kayak misal picture besar, itu ikonnya besar, gampang ketemu. Tapi kalau word art itu kecil. Cari di insert, cari yang kira-kira ada huruf W-nya atau huruf A. Word art, pokoknya di antara salah satu. Nah ini, tapi kalau untuk yang versi yang terbaru itu A kecil ini. Nah nanti tinggal pilih. Mau yang gaya seperti apa? Ya misal ini. Your text here. Ingat, kalau sudah keblok seperti ini kalian tinggal mengeklik saja. Jadi tidak perlu nanti dihapus atau di delete. Jadi nanti tinggal langsung klik saja, langsung kalian ketikkan apa yang ingin kalian ketik. Nah seperti ini. Oke, seperti ini guys. Nah, misalnya ya, jadi untuk word art itu kalau sudah keblok seperti tadi itu hanya tinggal mengetik saja. Terus nanti untuk pengganti tambahan-tambahan yang lain bagaimana? Itu nanti insya Allah lebih gampang lagi. Misal seperti ini. Terus kalian mau mengetik isinya tinggal klik bawahnya sini, terus ketik. Tat nanti kalau kejadiannya kayak gini gimana Tat? Nah, ini misal seperti ini. Nah, seperti ini berarti kejadiannya ini word art-nya itu merupakan sebuah gambar, dianggap gambar oleh Microsoft Word dan ditaruh di depan. Karena itu tulisannya di belakang. Ini kan depan kalian. Nah, ini tulisannya di belakang. Makanya ini word art, itu menutupi tulisan. Nah, caranya bagaimana? Kita pindah. Kita pindah menggunakan apa? Ini. Kita klik word art-nya. Kemudian nanti ini kan tanda tanda 4 penjuru itu ya. Atas kanan bawah kiri ini berarti sudah siap dipindah. Kita geser-geser saja. Misal kita geser ke atas atau ke bawah. Terus misal kalau nanti tat agak sulit tat gimana lah, ini tinggal ini namanya warp text, wrap text, teksnya di warp, jadi teksnya ini akan kita atur ini ada di mana, ini warp teksnya. Misal teksnya ini ada di mana, misal kita taruh di belakang seperti ini, behind the text, berarti nanti hasilnya seperti ini ya. Tuh, tadi kan di depan, sekarang berarti di belakang teks. Oke, ngoten nggih. Nah, misal kita pilih yang stroke. Nah, nanti seperti ini. Nah, dia akan desel. Berarti misal seperti ini teksnya taruh sini. Lah, ini akan meninggal gini. Agak taruh atas, lah nanti akan ini. Bawah lagi, lah nanti seperti ini ya. Jadi akan desel seperti itu. Bisa dicatat. Nah, yang ini ya, misal stroke itu berarti dia akan desel. Desel teksnya gambar maupun teks yang di web nanti dia akan desel ke teks yang sudah ada. Kalau ini tag ini hampir sama seperti warp ya, tapi lebih apa ya istilahnya. Intinya sama lah, tapi nanti cuma beda berapa senti nempleknya gitu. Ini square, jadi nanti misal bentuknya seperti apa nanti bisa. Nek square itu nanti dia bentuknya akan seperti di teks, nah seperti ini di buku. Kalau square nanti efeknya akan seperti ini. Nah ini kotak ini, jadi dia akan tulisannya ini akan memberikan ruang kotak untuk gambarnya nanti diberikan ruang berupa kotak. Nah nanti kak bedanya ini ya, kalau behind the text berarti di belakang teks, berarti word artnya yang di belakang, word art ketutupan. Kalau yang in front of the text berarti word artnya pindah ke depan, berarti dia menutupi tulisan.
seperti itu. Nah, terus mumpung ini bahas broad text, Ustadz akan masukkan gambar. Jadi kita akan coba membuat cerita bergambar atau tulisan bergambar. Nah, Ustadz akan memasukkan gambar. Ustadz misalkan memasukkan picture. Nah, monitor. Nah, ini kok seperti ini, Tat? Sulit, Tat. Wah, kacau, Tat. Deleset, Tat. Nah, ingat apa? Web text. Nah, kita klik kanan. Web text mana? Mati. Kalau begitu kita pakai yang ini. Bentar. Ini karena Ustadz memasukkannya ke, nah harusnya ke sini ya. Insert text, insert picture. Jadi Ustadz harusnya memasukkan ke teks, bukan memasukkan ke apa word artnya tadi. Kan tadi word art. Nah, berarti harusnya masuk ke dokumen. Lah, seperti ini ya. Jadi dia sendiri. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak akan mengubah word art. Nah, dia webnya akan keluar seperti ini tadi. Misal saya taruh di depan. Oke, di depan berarti menutupi semuanya. Ya, semuanya tertutup. Misal saya taruh ke paling belakang. Berarti dia akan jadi background. Oke, seperti itu. Nah, dia nanti akan jadi background. Nah, kalau tidak keluar di situ gimana? Lah, perhatikan menu. Setiap Ustadz ngeklik ini atau ini, dia akan keluar menu baru namanya menu format. Nah, dia akan keluar. Nah, kalian bisa mengubah ini dan ini dengan menggunakan format terus web text. Mau kalian apakan yang teks atau gambar yang ada di situ? Mau ditaruh di belakang sebagai background atau mau kalian taruh tengah untuk menutupi teks yang lain? Bisa. Jadi lewat sini. Square, tight, throw, top, bottom, behind, in front of. Biasanya Ustadz hanya pakai dua ini, behind atau in front of. Hanya itu saja ya. Tuh, behind berarti tertutupi oleh yang lain. In front of berarti dia menutupi yang lain. Sama seperti ini. Mana formatnya? Ya ini tinggal diklik aja. Terus web text. Behind atau in front of. Hanya dua itu saja. Yang paling sering digunakan hanya dua itu saja. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada nggih? Ya. Nggih, ya. Nanti bisa diuji coba, silakan, tidak perlu dikumpulkan. Silakan dicoba untuk yang mempunyai fasilitas silakan boleh dicoba, tidak apa-apa, bebas. Nanti dikombinasikan dengan ini. Jadi nanti silakan kalian mencari gambar atau bagaimana, nanti dicoba-coba kombinasikan dengan mau membuatnya seperti ini boleh di halaman 63 nanti gambar ada ininya, atau kalian mau membuat seperti yang ini juga boleh, jadi seperti puisi terus belakangnya ditaruh gambar itu juga bisa, yang pulau kelapa itu loh. Nah itu juga bisa, silakan kalian bebas mengembangkan ide-ide kalian. Pulau kelapa mana tadi bisa lihat ya. Nah, jadi nanti seperti itulah, atau mau buat seperti ini. Pulau Kelapa halaman 60. Ya. Cukup sekian dari Ustadz Iwan. Ya, silakan nanti dipelajari, dicatat terutama tadi yang web text itu tadi ya. Itu tadi diperhatikan dan dicatat untuk sebagai catatan tambahan. Ustadz ucapkan tetap semangat, tetap belajar dengan sungguh-sungguh dan tetap berbakti kepada orang tua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.